Allahu Allah ya Allah, Allahu Allah ya Allah, ya Rabbi salli ala man sanna khairas sunan. Allahu Allah ya Allah, Allahu Allah ya Allah, ya Rabbi salli ala khairas sunan. Ya tarikan lil madaris laisa hadha hasan. Majalisul khairi ma tutrak wa fiha al-minan. Allahu Allah ya Allah, Allahu Allah ya Allah, ya Rabbi ala man sanna khairas sunan. Majalisul khairi fiha kullu fadlin wa man. Majalisul khairi tadfa' lil fitan wal mihan. Allahu Allah ya Allah, Allahu Allah ya Allah, ya Rabbi salli ala sunan. Majalisul ilmi tahwil khaira fi kulli fan. Tuba li abdin ja'al hamalahu wat sakan. Allahu Allah ya Allah, Allahu Allah ya Allah, ya Rabbi salli ala rasunan. Majalisul ilmi tudhib bil kadar wad daran. Biha yuslihu zahir wa magad batan. Allahu Allah ya Allah, Allahu Allah ya Allah, ya Rabbi salli ala rasunan. Dal haqqi sidqan yakinan laysa hadasan wadan. Kam jan ayatu ma'rufah li ahlil fatan. Allahu Allah ya Allah, Allahu Allah ya Allah, ya Rabbi salli ala sunan. Wa kam ahadithu marwiyah li jaddil hasan. Syekh Bukhari wa fi Muslim wa syekh fi sunan. Allahu Allah ya Allah, Allahu Allah ya Allah, ya Rabbi salli ala sunan. Huduru majlis ilmin khairun min alfian. Ta'udahum au tushayyi'hum wa antar ka'an. Allahu Allah ya Allah, Allahu Allah ya Allah, ya Rabbi salli ala man sanna khairas sunan. Wal ilmu fardun ala al muslimi talbuhu aman. Salak tariqan ilaihi fahuwa faiz walan. Allahu Allah ya Allah, Allahu Allah ya
يا الله يا ربي صل على سنن يضيئه الله والحنة نعم الوطن مأواه فاعلم وعلم واعملا واخلصا الله سنن وزاهمه للفضائل بالركب وقربا ولا تضيع فقد ضيعت كم من زمان الله الله يا الله 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 يا الله يا ربي صل على سنن تغنم العمر من قبل الحنات والكفن يا ربي وفقنا لأحسن سنن الله الله يا الله 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 يا الله يا ربي صل على سنن واختم بخير إذا حان السفر والظعن وصل ربي وسلم كلما ردحان الله الله يا الله 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 يا الله يا ربي صل على سنن على رسولك أبي القاسم مجلي الفتن والآل والصحب والتابع لهم في الرسان الله الله يا الله 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 يا الله يا ربي من سن خيرا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim wa tub alaina ya rab innaka antat tawwabur rahim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Nawaina al-i'tikaf fi hadzal masjid ma dumna fi lillahi ta'ala. Nawaina ta'allum wa ta'lim wal ifadah wal istifadah wan nafa' wal intifa' wal mudzakarah wa tadhakkura wa tadhkir ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma aghnina bil 'ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bittaqwa jamilna bil afiyah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral hadirin, alhamdulillah thumma alhamdulillah thumma alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita berupa Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita sehingga kita pun mampu untuk menambahkan pundi-pundi amal kita, menambahkan pundi-pundi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kalau boleh jujur, Nabi kita Muhammad mengatakan seluruh penduduk kubur, seluruh orang-orang yang berada di alam kubur, setiap waktu bahkan setiap hari mereka hanya punya satu permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua penghuni kubur, seluruh penghuni kubur hanya memiliki satu permintaan. Yang mana permintaan tersebut Allah cantumkan dalam Al-Qur'an, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal solihan.
Mereka semuanya punya satu doa, kata Nabi Muhammad SAW, ya Allah, kami telah melihat siksaanmu, kami telah melihat balasan apa yang kami kerjakan, kami telah mendengarkan apa dari hasil yang kami kerjakan, maka ya Allah, kembalikanlah kami ke alam dunia agar kami bisa beribadah kepada Engkau. Ini permintaan penduduk-penduduk kubur, kata Nabi Muhammad SAW, setiap waktu, setiap hari kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan siang dan malam. Bahkan detik ini pun orang-orang yang berada di keramat, yang dipuput dan di perkuburan manapun, mereka sampai sekarang masih minta kepada Allah, Rabbi farji'na na'mal solihan. Ya Allah, kembalikanlah kami ke bumi agar kami bisa beramal kepadamu ya Allah. Ya Allah. Mereka mengatakan, ya Allah, tolong kembalikan kami ke dunia seminggu saja ya Allah, agar kami bisa beribadah. Kata Allah Subhanahu wa taala, enggak bisa. Kalau enggak bisa seminggu, sehari aja ya Allah. Enggak bisa juga, kata Allah. Kalau enggak bisa sehari, setengah hari aja ya Allah. Enggak bisa juga. Maka mereka mengatakan, ya Allah, kalau memang setengah hari enggak bisa juga, minimal sehari saja, agar kami bisa kembali dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka permintaan tersebut tetap tidak bakal dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, beliau pernah mengatakan, kalau seandainya penduduk kubur permintaan mereka dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala dan mereka sejam dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala, niscaya amal yang bakal mereka pilih adalah duduk di majelis taklim, bukan salat, bukan zikir, bukan baca Al-Quran, bukan dengan ibadah-ibadah yang lain, tapi waktu yang singkat tersebut mereka bakal gunakan dengan ibadah yang paling bagus. Apa itu? Duduk di majelis taklim. Kenapa duduk di majelis taklim sangat bagus? Karena dengan duduk di majelis taklim lah amal-amal kita bakal sempurna. Kita bakal tahu riya itu enggak bagus. Kita bakal tahu ibadah yang bukan karena Allah bakal semuanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bakal tahu syarat-syaratnya sholat. Kita bakal tahu gimana cara sholat, puasa kita, semuanya bakal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat ini kepada kita yang tidak Allah berikan kepada penduduk kubur. Alhamdulillah, sekarang ini Allah jadikan kita duduk di majelis taklim, dan insya Allah kita bakal mendapatkan kebaikan dari majelis taklim yang kita hadiri ini, insya Allah. Dan mudah-mudahan ke depan kita pun bakal terus dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ulama mengatakan ketika kita mampu beribadah, baik salat, baik zikir, baik sedekah kita mampu, ataupun kita mampu duduk di majelis taklim, maka jangan lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa kita mampu sedekah, syukur kita. Alhamdulillah ya Allah, walaupun miskin masih bisa bantu orang. Dan ini pun taufik darimu ya Allah. Kapan kita bisa bersedekah? Terima kasih kepada Allah. Kapan kita mampu berpuasa dalam suatu hari? Terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita selesai baca Quran? Terima kasih, itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dijadikan orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk duduk di majelis taklim. Kita duduk di majelis taklim perlu banyak-banyak bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, Engkau telah nyeret aku ke tempat ini. Padahal siapa aku ya Allah? Dosa banyak, mata kemana, hati kemana, tapi masih Allah izinkan duduk di tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita contohkan, kalau seandainya ada satu keluarga yang mana keluarga tersebut membenci satu anggota keluarganya. Mungkin ada anaknya yang pemabok, mungkin ada anaknya yang nakal, mungkin ada anaknya yang durhaka. Niscaya sang orang tua bakal melarang untuk anak ini datang ke rumahnya. Kenapa? Saking benci tadi. Mau lebaran gak boleh. Dia mau bertamu, kita tutup pintunya. Ini cuma contoh. Kalau ayah sudah benci dengan seseorang, maka anak tersebut gak bakal bisa masuk ke rumah tadi. Ini cuma gambaran. Nah sekarang ini kalau tadi ayah sama anak, ini kita sama Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diizinkan sama Allah masuk ke masjid, berarti Allah masih memberikan harapan kepada kita agar bisa lebih baik. Maka perlu kita syukuri. Ini nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum. Kalau kita bersyukur, insyaallah nikmat tambahan bakal diberikan sama Allah. Sekarang kita lah dapat nikmat bisa hadir, itu nikmat.
Kalau kita bersyukur, dapat nikmat yang kedua. Bersyukur lagi, dapat nikmat yang ketiga. Bersyukur lagi, dapat nikmat yang keempat. Bersyukur, tambah lagi. Sekarang kita duduk di majelis taklim, insyaallah nikmat kedua dari Allah. Allah berikan kelezatan dalam beribadah. Allah bersihkan hati kita. Allah terima amal ibadah kita, dan Allah bakal jaga keluarga kita berkat kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan majlis yang kita hadiri ini tidak bakal disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah majlis ini bakal membuat kita lebih baik kepada Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah ilmu yang malam ini bakal kita pelajari akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ilmu yang berkah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qalal muallif rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulum fid dharain amin. Tsumma shallil fardha ba'da jawabil muadzin wal iqamah. Di sini Imam Ghazali melanjutkan nasihat beliau kepada kita tentang adab-adab ataupun anjuran dari Imam Ghazali ketika masuk waktu maghrib. Kalau kemarin kita sudah membahas waktu siang ngapain aja. Disunnahkan istirahat, disunnahkan tidur siang untuk persiapan ibadah malam. Kalau sore hari dianjurkan qobliyah asar. Setelah qobliyah asar dan asar kita pun mengisi waktu kita dengan 4 hal. Belajar, berzikir, bantu orang lain, atau nyari duit yang halal. Imam Ghazali hanya mengizinkan kepada kita untuk mengerjakan 4 hal. Dari subuh sampai zuhur hanya boleh memilih 4 hal tadi. Dari zuhur sampai asar milih 4 hal tadi. Dari asar sampai maghrib milih 4 hal tadi. Majlis, zikir, bantu orang, ataupun nyari duit yang halal. Kan nyari duit yang halal. Ini pendapat dari Imam Ghazali. Begitu masuk waktu maghrib, maka Imam Ghazali mengatakan tsumma shallil fardha ba'da jawabil muadzin wal iqamah. Kemudian salatlah engkau fardu alias salatlah engkau maghrib setelah engkau menjawab doa azan dan doa iqamah. Ini disunnahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ini sebagusnya begitu kita mendengar waktu maghrib, banyak sekali dianjurkan bagi kita untuk mengerjakan sunnah Nabi Muhammad. Yang pertama, mendengarkan azan. Setelah mendengarkan azan, jawab azan. Setelah menjawab azan, berdoa setelah azan. Yang keempat, qobliyah maghrib. Ini ada 4 sunnah. Ada 4 sunnah. Mendengarkan azan, menjawab azan, berdoa setelah azan, dan qobliyah maghrib. Kalau kita belajar di kitab salah satunya Ihya Ulumuddin, memang ada perbedaan pendapat dari ulama apakah dianjurkan qobliyah maghrib atau tidak. Karena Nabi Muhammad tidak mengerjakan qobliyah maghrib, tapi Nabi Muhammad melihat sahabat qobliyah maghrib. Maka Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin yang kita baca, beliau mengatakan diambil tengah-tengah. Apa itu? Salat qobliyah maghribnya di rumah. Ini lebih afdol. Ini tertera dalam kitab Ihya Ulumuddin, ngambil tengah-tengahnya agar tidak dipersengketakan sama orang. Nanti kapan kita qobliyah maghrib, nanti bakal ada orang yang iseng. Kau ini sembahyang qobliyah maghrib dalil mana? Emang pernah Nabi qobliyah? Nah, kita yang majelis angin-anginan tebak-tebak lah jawaban. Tunggu loh, buka Google dulu apa dalil lah. Nah ini, kadang-kadang ada orang yang iseng, yang kepengen tahu apakah kita faham ilmu atau tidak. Untuk ngambil tengah-tengah tadi, menghilangkan fitnah ataupun ucapan dari manusia, maka Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin mengajarkan kepada kita agar qobliyah maghribnya di rumah. Qobliyah maghribnya di rumah. Tapi yang zaman sekarang jadi masalah, kalau kita qobliyah maghrib di rumah, kita ke surau lah selesai orang. Kan? Lah selesai orang. Gitu kan? Orang ini kepengen cepat-cepat semua. Kan ngemukul beduk, azan singkat, habis azan sembahyang. Dengan alasan sholat yang terbaik itu adalah sholat di awal waktu, padahal dia meninggalkan 4 besar dari sunnah Nabi Muhammad SAW. Ini 4 sunnah ini kalau bisa kita kerjakan, karena memang pada dasarnya sholat sunnah itu bagusnya di rumah. Qobliyahnya di rumah, ba'diyahnya di rumah, biar rumah kita nggak kayak kuburan, kata Nabi Muhammad. Dan biar rumah kita nggak kayak kuburan. Kalau kita jangan sampai sembahyang di masjid terus. Dalam arti kata, tidak ada sembahyang di rumah. Paham tidak kira-kira? Jangan sampai salah paham juga. Nanti ngilang semua. Ya kan?
Ini jangan sampai kita hanya sembahyang di masjid ya, di rumah tidak pernah kita sembahyangkan, tidak bakal berkah rumah kita. Masjid itulah banyak berkah. Nah, rumah kita belum ada berkah, cuman enggak berkah, banyak-banyak sembahyang. Ba'diyah di rumah, ataupun qobliyah di rumah, atau kalau mungkin kita mampu tahajud ataupun sholat duha, isi sebanyak mungkin rumah kita dengan sholat sunnah. Nah, setelah kita mengerjakan 4 dari sunnah Nabi Muhammad SAW dan kita mengerjakan maghrib, maka beliau mengatakan wasalli ba'dahu qabla an tatakallam rak'atain. Imam Ghazali mengatakan setelah engkau sholat maghrib berikut dengan zikir-zikirnya, maka sholatlah engkau 2 rakaat tanpa berbicara tentang dunia. Ini sebagusnya habis salam maghrib tadi, bacalah zikir, kita berdoa, selesai langsung sembahyang sunnah 2 rakaat. Jangan ngobrol dulu, ngomongkan padi nanti, ngomongkan ikan nanti dulu lah, ngomongkan HP motor nanti dulu, sembahyang dulu 2 rakaat. Alhasil jarak dari sembahyang maghrib menuju 2 rakaat sunnah tadi, ba'diyah tadi, jangan ada ucapan dunia. Jangan ada ucapan dunia. Dalam riwayat Sayyidah Aisyah istri Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad pernah mengatakan faman shallal maghrib wa shalla ba'daha rak'atain banallahu lahu ghasraini fil jannah. Barang siapa yang salat sunnah ba'diyah 2 rakaat setelah maghrib, maka langsung Allah bangunkan 2 istana di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini pahala dari Allah. Tapi kadang-kadang kita ni malas. Habis sembahyang pulang. Syukur-syukur kalau di rumah sembahyang. Kalau di rumah ada sembahyang jadi balak nih. Ini apa sehari kita sembahyang. Ini balik-balik tengok keadaan kita. Kalau keadaan rumah kita mungkin untuk sembahyang, bagus sembahyang di rumah. Tapi kalau kita tahu kalau pulang ustaz tak bakal sembahyang, belum tamu, maklumlah orang repot gitu nih. Kita ini pejabat, jadi di rumah lah ada kerjaan. Ini kalau kita tidak mampu sembahyang di rumah. Intinya jangan sampai tidak sembahyang. Ini fadilah besar. Kata Nabi Muhammad, barang siapa yang sholat sunnah 2 rakaat, langsung Allah bangunkan 2 istana di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang zaman sekarang nih, dia nabung 10 tahun, paling-paling terbangun sikot rumah, gitu kan? Dia kerja, berkuli yo, di Pemda yo, mancing yo, berkebun yo, semua dikeroyok, semua pekerjaan dikeroyok, ngantar barang yo, mijit orang yo, ngerok orang yo, apa jak yo, yang penting masuk duit, masuk. Ini paling-paling ukuran standar 10 tahun baru kebangun sikot rumah, tu pun kecil, kalau terbangun. Tapi kalau zaman corona ni sara kaya. Ini cerita zaman kemarin, agak bisa lah kita berkerok. Sekarang ni kita yang dikerok. Ini dikatakan orang zaman sekarang ni nyari duit 10 tahun kerja baru terbangun sikut rumah. Tapi kalau ni sembahyang 2 rakaat berapa menit paling-paling? Sembahyang 2 rakaat itulah kerja kita sama Allah. Kita sembahyang 2 rakaat langsung Allah bangunkan 2 istana. Bukan 2 rumah, 2 istana. Kalau rumah yang ada di sorga dengan istana yang ada di sorga berbeda. Ini istana yang ada di sorganya Allah mulai berdepur. Istana di surga mulai apa dah? Mulai. Sampai-sampai kata Nabi Muhammad, lamin dilun Sa'ad bin Abi Waqqas afdal minad dunya wa ma fiha. Sapu tangan Sa'ad bin Abi Waqqas itu lebih bernilai daripada dunia dan seisinya. Tisu ataupun sapu tangan, mindil kan? Tisu atau sapu tangan. Ini tisu atau sapu tangan surga itu lebih bagus daripada dunia dan seisinya. Atau kata Nabi Muhammad, la silsilatul mafatih afdal minad dunya wa ma fiha. Gantungan kunci surga itu lebih bagus, lebih indah daripada dunia dan seisinya. Kira-kira paham tak maksud Nabi ini? Maksudnya molek benar barang tu. Tisu tu molek benar. Kalau seandainya tisu tu ditukar dengan dunia tak cukup. Saking molek, saking mahal. Biar kita paham di sini, biar cocok kayak artis zaman sekarang lah. Kayak kemarin kita nonton TV, saya lupa channel lah. Di situ di siaran tuh disiarkan rumah Raffi Ahmad. Tahu Raffi Ahmad? Tahu tak? Raffi Ahmad ini dulu lahir di Rebak Sagu. Ini Raffi Ahmad tuh kaya. Raffi Ahmad kaya tak kira-kira? Kaya, ya kan? Ini kan sering kita nonton jadilah menu-menukan waktu, ya kan? Disiarkan rumah Raffi Ahmad tadi, ruang tamu mulai masuklah ke kamar. Di sini saya ucapin syahidnya,
Yang penting di kamar Raffi Ahmad tadi, ya kan ada ranjang. Ranjangnya harga 250 juta. Ranjang Raffi Ahmad tuh. Dan ranjang Raffi Ahmad, bukan ranjang saya. Ranjang Raffi Ahmad tuh harga 250 juta. Rumah kita tidak ada terjual untuk tukar dengan ranjang tadi. Jadi kalau kita gambarkan ranjang Raffi Ahmad afdol min baiti. Dan ranjang Raffi Ahmad itu lebih bagus daripada rumah kita. Rumah kita dijual paling-paling 100, itu pun kalau orang nak. Dan rumah kita 100, ranjang Raffi Ahmad 250 juta. Ini maksudnya ranjang bagus. Ranjang ditukar dengan rumah tidak bagus, tidak ada seimbang. Ini menunjukkan ranjangnya bagus luar biasa. Ini kalau kita nonton artis-artis tuh cuman bisa nganga aja gitu. Panci molek-molek, mahala panci daripada dapur kita. Dapur kita dijual, tukar dengan panci dia tidak enak ya. Agak mahal panci dia, beli di Jerman sana. Nunggu bolak bikin. Yang bikinnya profesor mungkin. Panci dia lebih mahal daripada dapur kita. Sendok dia lebih mahal daripada meja makan kita. Meja makan dia lebih mahal daripada mentok nih mungkin. Atau bang kampung nih. Bukan kayu jati lagi. Ya kan? Mungkin dari segala macam lah kayu-kayu yang mahal. Ini contoh, ada ranjang yang lebih bagus daripada rumah. Ini cuma pendekatan biar kita paham. Ini kata Nabi Muhammad, saking molek surga tuh, tidak bisa kita bayangkan. Sapu tangan ataupun tisu yang nanti bakal kita pakai, walaupun nanti di surga tidak ada kotoran. Ini cuma contoh, kita ambil tisu, misal di surga tuh tidak ada ingus, misal kita buang. Yang kita buang tuh lebih mahal daripada dunia dan seisinya. Dunia itu lengkap maksudnya. Dunia itu ada PT Timah, ada emas, ada Mengkiong, ada Lokmat, semua. Ada Amerika, ada Rusia, ada tembaga, seluruh isi dunia ini. Kalau ditukar dengan sapu tangan yang ada di surga, tidak ada terbayar. Kata Nabi Muhammad SAW, saking berkualitas. Ya, saking berkualitas. Ini kata Nabi Muhammad, jangankan istana, barang-barang yang ecek-ecek ya, gantungan kunci ataupun sapu tangan, tisu, itu lebih bermerek, lebih mahal daripada dunia dan seisinya. Bagaimana dengan istana yang Allah berikan untuk umat Nabi Muhammad SAW, dan hanya cukup dengan 2 rakaat. Tapi kita zaman sekarang sara luar biasa. Nanti lah. Ini jangan sampai kita nyesel. Jangan sampai kita mengatakan, ala cukup lah Ustaz, kula 5 tahun ba'diyah maghrib. 5 tahun kali 2 istana lah berapa? Jangan sampai puas kita. Dan cukup lah. Ya kan tidak ada istilah cukup. Soalnya di surga tuh, kalau kita masuk tapi di surga tuh kita bakal selama. Dan kita bakal selama. Di mentok nih lah. Kita tinggal 40 tahun, kalau tinggal sikok rumah, mungkin ada rasa rangok mungkin. Gitu kan? Kepengen ngebesarin rumah, kepengen pindah, ataupun kepengen punya rumah yang lebih mewah. Kalau mau diikutin, kalau mau jujur, sebenarnya langok gitu nih, bentuk macam tulah, tidak pernah berubah. Lemari macam tulah, bentuk dapur macam tulah. Ini ada sifat bosan, walaupun tidak terucap di mulut kita. Nah, apalagi surga. Surga itu bukan 1000 tahun, bukan 1.000.000.000 tahun, tapi selama. Kalau seandainya selama cuma punya 2 ekor istana, langok gitu. Yang orang berambuk-ambuk. Kata Nabi Muhammad, ucapan penduduk surga tuh ngambuk-ngambuk kata. Jadi kalau kita nak tahu, Ustadz, nanti di surga tuh kita cerita apa? Cerita apa? Tidak ada cerita mancing kau dapat berapa dah. Ya kan? Cerita di surga kata Nabi Muhammad, tiap-tiap orang bakal membanggakan amalnya. Dulu ku pernah macam ni, dulu ku pernah macam ni. Tapi memang dikatakan bukan gara-gara ria, tidak ada hitungan lagi. Ini sifat ahli surga. Mereka bangga. Dan mereka bangga, aku bantu masjid, aku bantu orang miskin, aku ngajak dia makan, segala macam. Dia bakal menyebutkan amal-amal kepada teman-temannya yang lain. Dan yang kedua, kata Nabi Muhammad, mereka bakal saling berambuk barang-barang jorang. Istana kau berapa? Tuh, dari ujung ini sampai ujung tuh, istana ku semua tuh. Kan berapa kok jumlah? 2.000 triliun. Woi, banyak juga. Oh. Kau berapa? 2. Ya Allah. Sabar, oh. Cuman 2 istana. Ada apa-apa lah. Sekarang ngomong tak apa-apa. Nanti 1.000.000 tahun lagi langok kau. Cuman 2 istana. Jadi jangan sampai puas. Jadilah lah ada 2 istana. Kemarin lah sembahyang. Jadilah 4 istana lah. 2 hari sembahyang Ustaz. Cukuplah 4. Jangan kita samakan dengan dunia. Cukup sikok rumah, cukup sikok bini. Kalau surga itu berbeda. Kan kalau surga tuh berbeda, bininya bakal berjibun, dan keluarganya bakal hebat luar biasa. Jangankan di surga,
Alam kubur ja, ini kalau kita perhatikan dari doa mayit, kalau kita sembahyang itu kan ada doa. Allahumma abdil darahu khairan min darih. Allahumma abdil ahlahu khairan min ahlih. Ya Allah, kita doa nih. Ada orang yang sebentar lagi bakal masuk lubang kubur. Kan disunnahkan berdoa, ya Allah, gantikanlah keluarga dia nanti dikubur dengan keluarga yang lebih bagus daripada keluarga dia sekarang. Ya Allah, gantikanlah bini dia nanti dikubur nanti dengan bini yang lebih bagus daripada bini yang sekarang. Itu doa Nabi. Berarti dari pemahaman doa Nabi itu keluarga kita lain dikubur nanti. Ada. Jadi kita tinggal di dunia ini taruh 60 tahun. Misal, kita tinggal di dunia ini 60 tahun. Di waktu 60 tahun tadi kita punya keluarga, kita punya anak, kita punya bini. Tapi nanti di alam kubur bukan 60 tahun. Bisa jadi 1000 tahun, bisa jadi 2000 tahun, gitu kan? Nah, selama 2000 tahun, kata Nabi Muhammad, rupega ada keluarga baru. Kan rupega ada keluarga baru, entah keluarganya bagus, seperti para malaikat, seperti bidadari, itu keluarga yang bagus. Atau mungkin ada keluarga yang jahat. Lah di dunia dapat keluarga jahat, laki suka mukul, ada nih tegi ke bini, kan? Ada anak diporak ke leher, misal, kan? Di dunia dapat laki jahat, rupa gak dikubur lebih jahat lagi. Siapa keluarga? Kalau jengking, ular, gitu kan? Jahat mana ular dengan bini kita? Jahat mana? Jangan bini, bukan bini saya. Bineka. Nah, ini dikatakan. Ternyata kata Nabi Muhammad, kapan kita pindah alam kubur, keluarga lah beda. Apalagi di surga nanti beda lagi. Keluarganya bakal beda lagi, yang temannya bakal beda lagi. Namun insya Allah keluarga kita yang ada di dunia bakal Allah barengkan sama kita, tetap berada di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini pahala bagi orang-orang yang sholat 2 rakaat. Dan orang yang sholat 2 rakaat. Kemudian fahuma ratibatul maghrib, dan itu kata Imam Ghazali termasuk rawatib yang ada di waktu maghrib. Wa in sallaita ba'dahuma arba'an tutiluhunna fahunna aidan sunnatun. Tapi kalau seandainya engkau mampu, maka jangan hanya puas dengan 2 rakaat, tapi jadikanlah menjadi 6 rakaat dengan ditambah 4 rakaat. Kalau tadi 2 rakaat dapat istana. Kalau engkau masih punya waktu, kata Imam Ghazali, tambah 4 lagi, jadi 6 rakaat. Ini sudah kebiasaan salafun saleh, salat maghrib selesai, mereka bakal salat sunnah 6 rakaat. Apa baca? Basinglah. Yang penting baca. Tapi yang afdal, tutiluhunna, memperpanjang salat tersebut, alias memperpanjang bacaannya. Kita hafal surat-surat yang panjang, abasa wa tawalla, ataupun sabihisma minimal, kita baca yang panjang-panjang sehafal gitu, itu merupakan perbuatan yang paling bagus. Kata Nabi Muhammad, man shalla ba'dal maghrib 6 raka'atin lam yatakallam fi ma bainahunna bisu'in adalna bi ibadatin thintai asyrata sanah. Kata Nabi Muhammad, barang siapa yang sholat 6 rakaat sebelum dia berkata tentang dunia, maka seperti dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak 12 tahun. Jadi orang yang sembahyang 6 rakaat tadi dicatat sama malaikat kayak dia bukan beribadah 6 rakaat tapi dia beribadah 12 tahun. Jadi kita sembahyang 6, malaikat nyatat bukan 6 rakaat bukan, tapi si fulan beribadah 12 tahun. Dan si fulan beribadah 12 tahun. Ini Imam Ghazali sangat menekankan kepada kita. Ini kalau tidak ada majelis, tapi jangan sampai salah paham. Nanti ada majelis sembahyanglah dia. Ustaz ngoceh. Sembayanglah dia, ya kan? Ini jangan, karena kata Nabi Muhammad, julu suka sa'a fi majlisil ilm afdal min alfi rakaah. Kata Nabi Muhammad, duduk di majelis taklim lebih afdal daripada 1000 rakaat, bukan 6 lagi. Jadi kalau seandainya ketemu ataupun tabrakan antara sholat dengan majelis taklim, maka dahulukan majelis taklim. Tapi kalau seandainya kita tidak ada majelis, atau mungkin surau ini, contoh surau ini majelis sekarang ini cuman beberapa kali. Kan paling ada burdah, itu kan? Paling ada maulid, kalaupun ada, paling ada majelis malam Senin. Nah, ini kan sisanya kan masih ada. Ini kalau kita tidak majelis sembayang, atau mungkin kita di rumah, daripada kita ngobrol tidak ada keruan, sembayang 6 rakaat, tidak bakal lama. Ini kalau tidak ada majelis, sembayanglah 6 rakaat. Tapi kalau ada majelis, ambil yang afdol. Apa itu? Duduk di majelis taklim. Kemudian,
fa in amkana an tanwiyal i'tikaf ilal isya wa tuhiyya ma bainal isya'in bis sholati faf'al. Kata Imam Ghazali, kalau seandainya engkau mampu lagi, mampu 2 rakaat, lebih mampu lagi 6 lagi. Kalau kita kepengen lebih lagi, kata Imam Ghazali, maka niatkanlah i'tikaf dan engkau mantap di masjidmu sampai datang waktu isya. Nah, sekarang alhamdulillah kita ngambil yang paling afdol, bukan 2 rakaat, bukan 6 rakaat karena kita fadilah majelis 1000 rakaat, tapi kita ngambil fadilah yang paling tinggi, mantap ataupun i'tikaf di masjid ini ataupun surau ini dari maghrib sampai isya. Ini alhamdulillah kita mengambil fadilah yang paling besar menurut pendapat Imam Ghazali, karena fadilah yang ada di waktu bainal isya'in sangatlah luar biasa. Faqad warada fi fadli dzalika ma la yuhsa. Karena kata Imam Ghazali, banyak sekali faedah-faedah yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad tentang kehebatan waktu bainal isya'in. Ini kalau kita belajar hadis, kalau kita belajar pendapat ataupun perkataan ulama, maka waktu bainal isya'in ini merupakan waktu yang paling mahal. Nah, di sini dikatakan Abdullah bin Mas'ud ataupun Ibn Mas'ud pernah mengatakan waktu antara maghrib sampai isya ini adalah waktul ghaflah. Waktul ghaflah, maghrib sampai isya ini adalah waktu yang banyak dilalaikan sama manusia. Ini orang-orang umum nih hitungan. Orang-orang umum, siang dia begerok nyari duit, dia kerja, mungkin dia jalan-jalan, dia beraktivitas, pulang ke rumah lah sore kesoy dia. Kan mungkin dia mandi, nyantai, ngopi, kan nanti malam keluar lagi ke warung kopi atau kemana-mana. Ini kebanyakan manusia. Kapan maghrib dia nyantai, gitu kan? Kebanyakan orang. Siang dia kerja, nanti sore kesoy, pulang ke rumah istirahat. Setelah istirahat nanti malam keluar lagi, entah jalan-jalan, belanja, ngopi, segala macam ngobrol. Ini dikatakan waktu yang banyak dilalaikan oleh manusia. Bahkan Al-Imam Al-Idrus pernah mengatakan, Al-kunus kulal kunus ma bainal isya'in. Harta karun yang paling mahal atau waktu yang paling berharga adalah waktu ma bainal isya'in. Tidak ada waktu 1 jam yang menyerupai waktu antara maghrib sampai isya. Jadi tidak ada waktu yang bisa nyamakan antara maghrib sampai isya tadi, tidak ada. Kata Imam Al-Idrus. Sampai-sampai pernah diceritakan Al-Habib Alwi Al-Masyhur. Al-Habib Alwi Al-Masyhur, waktu itu pernah beliau ataupun keluarga beliau sedang kehilangan kotak emas, kotak uang ataupun simpanan uang. Kalau bahasa kita yang sekarang ini berangkas lah, ya kan? Jadi keluarga beliau sedang kehilangan berangkas duit. Kalau kita ATM hilang, simpanan duit hilang, gimana kita? Simpanan lah bertahun-tahun emas kita, duit kita hilang, ataupun ATM kita punya masalah hilang, bakal ribut kita. Ini pernah terjadi di keluarganya Al-Habib Alwi Al-Idrus, Alwi Al-Masyhur, Al-Habib Alwi Al-Masyhur, keluarga beliau kehilangan berangkas duit, berangkas harta karun untuk modal dagang besar mereka. Ketika mereka sedang nyari dari pagi sampai sore tidak ketemu. Anaknya nyari, istrinya nyari, keluarganya nyari semua. Sampai waktu maghrib datang, maka Al-Habib Alwi Al-Masyhur ke masjid kayak biasa, sembahyang maghrib 6 rakaat i'tikaf, zikir, i'tikaf. Dan subhanallah, putra beliau, anak Al-Habib Alwi Al-Masyhur, ketemu dengan berangkas yang hilang tadi. Ketemu dengan berangkas yang banyak duitnya tadi, ketemu, saking senangnya tadi, langsung dilaporkan kepada abah. Wahai abah, lah ketemu duit tuh. Gimana kalau gitu? Duit hilang, duit besar, ketemu, suka tak kira-kira? Duit besar nih, kan modal gitu di situlah. Emas kita, ATM kita, simpanan duit kita di situlah. Ini anak mengatakan, wahai abah, duit kita lah ketemu. Abah bukan majelis, lagi nyantai di surau, lagi nyender, lagi zikir di surau. Maka kata abah, oh lah ketemu. Kan wahai anak, alang kebodoh engkau nih. Kan engkau sempat-sempatnya ngomongin dunia di waktu yang mulia ini. Engkau sempat-sempatnya ngomongin dunia di waktu antara maghrib sampai isya, yang mana waktu ini tidak boleh ngomong tentang dunia. Ini kalau kita bahas sama kayak Jumatan, gitu kan? Sama kayak Jumatan, sama kayak di masjid. Jumatan atau masjid itu tidak boleh ngomong masalah dunia, tidak boleh. Bisnis tidak boleh, ngomong dunia tidak boleh. Ini di masjid sama waktu Jumat. Maka mirip dengan waktu bainal isya'in, antara maghrib sampai isya tadi, gak bagus untuk ngomongin dunia. Maka Al-Habib Alwi Al-Masyhur mengatakan, wahai anak, engkau kayaknya gak paham
tentang fadilah-fadilah beramal. Maka mulai saat ini sebagai hukuman engkau keluar dari kampung ini setahun. Jadi diusir. Gara-gara ngomong masalah duit ketemu tadi, diusir selama setahun. Dan diusir selama setahun. Kita pernah ada macam tuh? Enggak, kita yang ngomong malahan. Kan kita yang ngomong. Ini pendidikan orang-orang zaman dulu sedemikian. Pokok kalau maghrib sampai isya tuh tidak ada istilah kata dunia. Maka dikatakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hebatnya orang-orang di zaman dahulu yang mengerti tentang fadilah ataupun faedah yang ada di antara waktu maghrib sampai isya. Sehingga ulama-ulama kita dikatakan mereka menjadikan waktu maghrib sampai isya tadi benar-benar untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Habib Salim Asy-Syatiri, beliau pernah mengatakan waktu antara maghrib sampai isya itu kita boleh milih dengan 4 amal. Dan kita boleh milih dengan 4 amal. Yang pertama qiraatul Quran. Yang pertama qiraatul Quran. Kayak orang-orang lama di mentok nih. Ini kalau kita ingat-ingat zaman-zaman dulu tuh, kayak kalau lah masuk waktu maghrib sampai isya tuh sedap benar. Kapan kita pulang dari surau, romani ngaji, romani ngaji, romani ngaji. Romani a i u. Gitu kan? Romani siko ni kaki ku ngaji semua. Rumani ngaji, rumani ngaji, rumani ngaji. Kalau zaman sekarang gimana? Ya kan? Rumah Siko ini lagu Ayu Ting Ting. Rumah Siko ini sinetron yang terbang-terbang tuh. Nah nih, enggak ada lagi ngaji ya. Kan? Ngaji hanya di HP aja lah. HP kita setel, pakai speaker ataupun segala macam yang kita nonton. Jadi kesan di mata orang lagi ngaji padahal dalam nontonin dia. Nah, ini dikatakan kan perbedaan zaman dulu dengan zaman sekarang. Ini bagus sebenarnya ngaji. Kayak orang-orang zaman dulu dia ada di bentok nih. Waktu maghrib sampai isya tuh ngaji semua. Walaupun rumah buruk tapi ngaji semua. Bahkan kalau kita lihat seperti yang dialami oleh Al-Habib Abdurrahman Al-Kaf. Al-Habib Abdurrahman Al-Kaf sahib Jurabul Miskin, beliau pernah bercerita, aku pernah penasaran dengan seorang waliullah yang berasal dari Dau'an min Al-Muhdar. Jadi ada seorang wali di Dau'an sana, min Al-Muhdar, dari bangsa Al-Muhdar. Wali ini terkenal punya suara yang merdu. Jadi kapan dia ngaji itu merdu luar biasa. Merdu luar biasa, terkenal. Ini wali terkenal merdu. Sampai-sampai aku, kata sang pengarang kitab tadi, penasaran cemana geh, semerdu apa geh dia baca tadi, sang wali tadi. Jauh-jauh dari kotanya langsung ke Dau'an, nyari rumah sang Habib tersebut, sang wali tersebut. Ternyata sebelum maghrib sang wali tersebut sudah berada di masjid Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Habib Abdurrahman Al-Kaf ke masjid, ngikutin sang wali tadi dari belakang, sembayang ngikut. Habis sembayang maghrib selesai zikir doa, maka sang wali tadi sembayang 6 rakaat awabin tadi. Sembayang 6 rakaat, habis sembayang 6 rakaat, beliau ngambil Quran. Ngambil Quran, maka Al-Habib Abdurrahman Al-Kaf tadi ngikut nyimak, diambil Quran juga, duduk di belakangnya sang wali tadi. Jadi sang wali tadi buka Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, mulai baca Yasin. Sama beliau dari belakang, wih sedap Yasin. Yasin lain dengan Yasin Ustaz Muhammad. Yasin Ustaz Muhammad ini kayak mobil lah kena tombor truk 1000 kali kemana-mana. Ini suara beliau merdunya luar biasa. Yasin dengan sangat indah sampai selesai. Dan sampai selesai lanjut lagi, baca surat lain lagi sampai selesai Al-Quran. Sampai selesai Al-Quran nyambung lagi dari Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Didengar sedap ya kan? Sampai Yasin lagi. Selesai sampai Yasin baru adzan Isya. Jadi beliau dari maghrib sampai Isya 1 kali khotaman. Kan ini waktu yang diberkahi sama Allah Subhanahu wa taala. Waktu yang diberkahi sama Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak para aulia kita itu saking hebatnya husnuzan mereka dan keinginan mereka beribadah yang banyak kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga keinginan mereka dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala dan terasa selesai sampai waktu Isya. Ini dikatakan saking berkahnya waktu yang Allah berikan kepada mereka. Ada yang isi dengan Al-Qur'an. Asy-Syaikh Al-Annan, beliau mengisi waktu malam tersebut ataupun waktu tersebut dengan sholat sunnah 500 rakaat yang disebut dengan Wirdul Mahdi. Itu wiridnya Imam Mahdi. Jadi nanti Imam Mahdi bakal keluar, wiritan Imam Mahdi yang
sangat fenomenal, yang sangat terkenal. Di antaranya adalah setiap waktu tersebut sembahyang 500 rakaat. Jadi Imam Mahdi itu ahli ibadah, abid, ahli ibadah, ahli ilmu, dan ilmunya bersanad. Jadi gurunya jelas, guru dari gurunya jelas sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, di sini dikatakan membaca Al-Quran, kata Al-Habib Salim Asy-Syatiri, ataupun kita banyak-banyak berzikir, kayak baca Ratibul Haddad, Ratibul Atos, ataupun baca Subhanallah, ataupun baca La ilaha illallah. Ini boleh. Kalau kita tidak ada ngaji, boleh ngambil yang zikir. Mungkin kalau kita ngaji terus lango untuk iman kita nih. Yang sebenarnya ngaji itu tidak boleh lango. Tapi kita kalau sok-sokan tidak boleh pula. Kira-kira ngaji itu lango tak? Dah Ustaz, dosa nipu lah, lango ngaji itu. Benar tak kira-kira? Lango, ada Ustaz. Ya kan? Dari mana? Kalau memang tidak lango bakal ngaji terus gitu. Ini mulut kita kadang-kadang manis kayak madu, tapi hati ya kayak duri yang berbisa tuh mungkin. Ya kan? Ini kalau orang nanya kita ngaji itu lango tak? Udah, alhamdulillah nikmat, tapi ngaji tak lah. Ya kan? Ini kalau orang nak jujur lango sebenarnya. Kan? Bahkan kata Nabi Muhammad, khuffatil jannah bil makarih. Nabi yang bilang, surga tuh diliputi sama yang berat-berat. Sembahyang tuh berat. Nabi yang bilang nih, sembahyang tuh berat, majelisnya berat sebenarnya. Itu kan, lango gitu nih, kesoy. Yang ceramah tutulah, kan Ustaz Muhammad ilmu dak ada, yang ceramah tutulah, kipas angin kotor berdebu, ya kan, duduk dak enak, nasi dak dapat, gitu kan. Sebenarnya majelis tidak enak sebenarnya. Enak mana duduk di majelis apa di sofa rumah kita? Di sofa rumah kita nyantai makan kacang. Di sini dak kita kesoy. Belum jam 7:30 lagi ceramah, siko agi, lapangan nih, kesoy gitu kan. Nah ini dosa munafik lah kata orang. Dosa munafik. Oh, dak sedap, ada lango Ustaz ngaji. Siapa bilang? Nabi jak bilang yang meliput surga itu berat, sembahyang itu berat. Nabi yang bilang nih. Kita bilang dak berat, berarti kita lebih bersih daripada Nabi, gitu kan? Ya, lebih bersih daripada Nabi Muhammad SAW. Atau zikir, kita bosan ngaji ganti zikir, bosan zikir ngaji ganti salawat, gitu kan? Bosan salawat istighfar, bosan istighfar baca burdah, muji Nabi, nyanyi ini maksudnya gosidah, kan? Jangan nyanyi yang pop segala macam, kan? Tapi gosidah, nyanyi pop boleh dah Ustaz, boleh, tapi domirnya diganti, kan? Domirnya diganti. Contoh apa? Banyak contoh, ya kan? Kau adalah jantungku misal. Cuman itulah saya apa lagu, ya kan? Kau adalah jantungku, kau adalah apa tuh, nyawaku, ya kan? Kalau penyanyi tadi menggambarkan kau tuh cewek, tapi kalau kita Nabi Muhammad gitu kan, wahai Rasulullah engkau tuh jantungku ya Rasulullah. Kalau kau udah ada matiku gitu, ya kan? Boleh nyanyi pop tuh boleh, kan? Tapi domir pemikiran kita ganti, bukan cewek tapi Nabi Muhammad SAW. Nah boleh Al-Quran, zikir ataupun sholat. Dan kita sholat 6 rakaat boleh, 20 rakaat boleh, sampai isya pun juga boleh. Ataupun yang paling bagus kata Al-Habib Salim Asy-Syatiri, yaitu duduk di majelis taklim. Ini boleh, bahkan sangat bagus. Bahkan ulama mengatakan duduk di majelis taklim di waktu maghrib bakal membuat malam kita diberkahi sama Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah mimpi kita ataupun amal kita di waktu malam bakal dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang lah maghrib diisi dengan majlis, maka insyaallah setelah isya sampai tengah dalu bakal bagus tuh lah. Bakal bagus. Ini hadiah bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita pelajari dari segi keberkahan majlis. Yang kemarin meninggal dunia di Tarim, Al-Habib Ali Masyhur. Habib Ali Masyhur itu dikatakan sehari itu beliau ngajar 20 kali. Jadi beliau majelis sehari itu lebih dari 20 kali, bukan 20, lebih dari 20 kali. Habib Ali Masyhur itu majelisnya 20 kali. Kalau gitu seminggu sekali aja langu. Itu kan? Kalau lom dipancing, lom dikata, enggak pergi gitu. Ya kan? Lom disindir enggak pergi. Enggak ada keinginan dari dalam hati kita. Tapi kalau beliau sehari lebih dari 20 kali majelis. Dan bukan sehari 2 hari sampai beliau meninggal. Ini kalau kita kan tengah semangat nih. Wah, semangat semua. Ya kan? Nanti 2 hari ngilang. Minggu depan ada lagi semangat lagi. 3 minggu hilang lagi.
Ya kan? Besok 2 hari majelis, hari ketiga libur lagi. 2 hari majelis, 3 hari libur lagi. Itu angin-anginan kita. Ini bagus bukan 2 hari majelis, 2 hari libur, 2 hari majelis, 2 hari libur, semampu kita. Kan semampu kita. Kalau kita mampu seminggu sekali, seminggu kali. Ala kulli hal. Tapi kalau kita mampu 3 kali, 3 kali. Kalau mampu 5 kali, 5 kali. Ini Al-Habib Ali Al-Masyhur, saking diberkahi waktu beliau ataupun majelis beliau oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau bisa mengajar lebih dari 20 kali di samping kegiatan-kegiatan beliau yang lain. Al-Habib Ali Al-Masyhur itu ngurusin nasab. Ini kalau ahli bait, nasabnya kembalinya ke Al-Habib Ali Al-Masyhur, kan puncaknya. Dan kalau sekarang wallahu alam. Kalau kemarin waktu ada beliau puncak-puncaknya, dan kemarin ada Habib siapa? Muhammad siapa? Nah, ini dikatakan puncak-puncaknya tadi. Dari yang muda-muda tadi ataupun yang ada di Robito, di Palembang, di Jakarta, nanti puncak-puncaknya para habaib, puncaknya kepada beliau. Artinya pemikiran beliau, kerjaan beliau padatnya luar biasa. Tapi masih bisa majelis lebih dari 20 kali. Ini alhamdulillah lah 3 kali alhamdulillah. Dan seminggu sekali juga alhamdulillah. Ini 4 hal yang dipilih oleh Al-Habib Salim Asy-Syatiri. Dan alhamdulillah kita pun dijadikan Allah Subhanahu wa taala mengisi waktu maghrib ini dengan hal-hal yang baik yang kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasu'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an gaulihi ta'ala tatajafa junubuhum anil madaji. Ketika Nabi Muhammad ditanya oleh sahabat tentang firman Allah Subhanahu wa taala tatajafa junubuhum anil madaji, faqala hiya salatu ma bainal isya'in fa innaha tudhibu bi mulaghatin nahar wa tudhahiba akhirahu. Ketika Nabi Muhammad ditanya tentang ayat tatajafa junubuhum anil madaji, Allah memuji orang-orang yang menjauhkan lambung mereka dari bantal-bantal mereka. Itu maksudnya apa? Kata Nabi Muhammad, itu adalah orang-orang yang beribadah di antara waktu maghrib sampai isya. Dan orang-orang yang beribadah di waktu maghrib sampai isya. Orang-orang yang menjauhkan lambungnya saja dipuji sama Allah. Tatajafa junubuhum anil majaji. Ini kita pelan-pelan, agak kuat kira-kira. Ini waktu antara maghrib sampai isya. Kalau orang lalai, tidak bagus. Kalau dia tidur, mata buta di mahsyar, kata Nabi Muhammad. Orang yang tidur antara maghrib sampai isya, maka di hari kiamat matanya bakal dibutakan sama Allah. Kalau dia tidur bakal buta. Kalau dia lalai bakal dibenci sama Allah. Tapi kalau dia dak lalai dipuji. Dak lalai. Dak lalai ini maksudnya belum ibadah. Paham tak kira-kira? Orang yang dak lalai aja lah, orang yang dak ibadah aja dipuji sama Allah. Apalagi orang-orang yang mengisi antara maghrib sampai isya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Nabi Muhammad, fa innaha tudhibu bi mulaghatin nahar. Karena ketika engkau tidak lalai, kalau seandainya engkau beribadah di antara waktu maghrib sampai isya, itu bisa menghapuskan waktu sia-siamu yang ada di siang hari. Taruhlah siang tadi itu kita ngerapi anyut. Tahu ngerapi anyut? Kita ngatur orang, kan? Bukan kita, orang negor cewek itu kan, siang-siang pulang kemana tuh, misal, ya kan, nengok cewek segala macam di majelis diam, duduk gitu kan. Siang kita ngerapi anyut, nah, ya kan, negor cewek, bonceng cewek, negor pula, Ustaz, bawa cewek tuh, ada yang macam tuh, kan, bukan dia belok kiri, bukan, pakai negor pula. Saya nak jawab bingung, nak jawab iya berdosa, ya kan? Nak dijawab dak berdosa juga. Ini deraka jadi ustaz. Dan sara bingung nak dijawab au berdosa ngapa dak negor, ya kan? Dibilang dak nyaut juga berdosa negor gitu. Ini dikatakan kita ni taruhlah siang tadi ngerapi anyut, kita ngatur orang, nyari kesalahan orang, kita bermaksiat, kita zalim sama keluarga segala macam. Ini ketika kita lalai-lalai tadi, maka cara menghapuskannya adalah dengan beribadah di antara waktu maghrib sampai isya. Maka waktu sia-siamu, lalaimu di waktu siang bakal diampuni dan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tudzahibu akhirahu, dan setelah isya engkau bakal diperbagus hidupmu oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga bakal diberkahi sama Allah Subhanahu wa taala. Ini faedah. Kalau kita beribadah antara maghrib sampai isya, yang pertama, sia-sia kita di waktu siang, lalai kita dengan Allah,
lupanya kita dengan Allah ataupun maksiatnya kita kepada Allah dengan mata, ucapan dan lain-lain tadi bakal diampuni dengan maghrib sampai isya. Yang kedua, dari selesai isya sampai kita tidur itu waktunya bakal lebih diberkahi sama Allah. Kan waktunya bakal lebih diberkahi sama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita perhatikan guru-guru kita tuh, ulama-ulama kita tuh, orang tuh sering dapat mimpi-mimpi yang indah. Tapi pertanyaan besar, ngapa kita ini jarang dapat mimpi bagus? Gitu kan? Mimpi dikejar hantu, mimpi digigit anjing, kan? Mimpi ditempak batang, mimpi odo-odo itulah. Mimpi banjir, mimpi kebakaran, tidak ada pernah bagus. Ya kan? Ini kalau kita pengen punya mimpi yang bagus, kayak orang-orang soleh itu, ya kan? Mimpi guru kita, mimpi ustadz, ya kan? Mimpi aulia, kepengen gitu kan? Mimpi Imam Haddad, ya Allah selama ni kula 10 tahun baca Ratib Haddad, udah pernah nengok muka, ya Allah macam mana muka? Ya kan? Ini kalau kita nengok muka, insya Allah tambah kuat iman kita. Ya kan? Kapan kita baca pun tambah khusyuk. Al Habib Ali Al Habsyi, kepengen tak kita ketemu? Kepengen. Kan ya Allah, aku ni lama baca Maulid Habsyi tu ya Allah. Lah 25 tahun, masa tak mimpi juga ya Allah? Kan breaklah mimpi sikit jadilah. Segini je jadilah ya Allah. Susah banyak. Kan nengok mata je jadilah. Nengok dari belakang je, ku di sini di sempang jadilah ya Allah. Penasaran ku ya Allah. Kan mimpi aulia, mimpi yang hebat-hebat, itu kan bertahap. Baru mimpi Nabi Muhammad. Ini tak ada cerita orang ngejut, langsung mimpi Nabi tak ada. Kan? Tapi ada tanda, orang yang nak mimpi Nabi itu ada tanda. Ada kelas-kelas ya kan? Mimpi guru dia. Kan? Guru dia, kita punya guru Habib Nagib, mulai, oh mimpi Habib Nagib, apa arti Ustaz? Oh, naik setingkat. Ini banyak orang nanya sama kita, Ustaz, kalau saya mimpi si fulan, mimpi guru nih, mimpi Habib Nagib atau segala macam, apa maksud Ustaz? Ya kan? Oh, kau Allah naikkan setingkat. Setingkat mimpi aulia, nanti mimpi Abu Yal Maliki, kan? Nanti mimpi yang ini, kan mimpi yang ini. Ini kata naik lagi mimpi sahabat, mimpi Imam Syafi'i ataupun mimpi yang tinggi-tinggi. Nanti puncak-puncaknya bakal mimpi Nabi Muhammad SAW. Ini banyak kalau kita nanya sama aulia-aulia yang masih hidup zaman sekarang. Ini santri-santri ataupun teman-teman kita sering nanya sama mereka, apa maksudnya kalau kita sering mimpi aulia? Ya kan? Wahai Habib, kami ini sering mimpi aulia akhir-akhir ini. Apa maksudnya? Maka pasti mereka bakal jawab gorib, pasti itu. Gorib, ya kan? Sebentar lagi, dikit lagi, sebentar lagi, dikit lagi. Maksud apa? Sabar, ya kan? Sabar, tahan terus sebentar lagi. Sebentar lagi engkau bakal mimpi Nabi, maksudnya gitu. Jadi bertahap. Jadi kita bertahap dulu. Mimpi yang bagus-bagus dulu. Mulai dari mimpi kakak kelas dulu, gitu kan? Mimpi sueb dulu. Naik lagi mimpi, ya kan? Mimpi guru kita, guru-guru sampai ke imam-imam, sampai ke Nabi Muhammad SAW. Jarang ada orang yang langsung blok mimpi, jangan. Ya kan? Sampai-sampai saya berapa kali menghadapi ada orang sering ngelapor sama saya, Ustaz semalam saya mimpi Nabi. Saya dengar itu percaya, tidak percaya lah. Nengok tingkah dia tuh. Benar benar, mimpi Nabi. Macam mana Nabi? Macam ni. Nah, ini bingung kita. Majlis tidak pernah, sembayang angin-angin. Kan sembayang angin-angin. Nanti lo Nabi Muhammad apa Nabila? Soalnya sama-sama Nabi nih. Ya kan? Nabi Muhammad kalau tidak salah, wah kalau ada salah tidak ada nih. Ya kan? Tidak di istilah kata tidak ada salah. Kalau tidak salah Nabi Muhammad atau tidak ada. Kata Nabi Muhammad, kalau orang mimpi aku pasti yakin itu aku. Pasti mimpi, pasti yakin itu aku, bukan yakin-yakinkan. Ya sampai kita banyak ngaku-ngaku. Zaman sekarang banyak orang ngaku. Kula pernah Ustaz mimpi Nabi. Macam mana? Macam ni lah bentuk. Ya kan? Macam ni lah. Tapi agak ngata orang, agak macam ni. Macam mana cerita? Ya kan? Mimpi Nabi lah pernah, tapi mimpi aulia tak pernah. Ini terbalik. Ada tangga semua. InsyaAllah kalau kita bisa mengisi waktu maghrib terus dengan banyak beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita bakal dapat mimpi-mimpi yang bagus. Kan? Mimpi orang soleh, mimpi Imam Haddad, mimpi Imam Habsyi ataupun ulama-ulama kita, guru-guru kita. Bahkan bukan hal yang mustahil, Allah berikan kepada kita nikmat bisa bermimpi Nabi Muhammad SAW. Insyaallah. Ma'asyiral hadirin, mudah-mudahan waktu kita terus ke depan bakal diberkahi sama Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan waktu maghrib sampai isya Allah jadikan kepada kita, kepada keluarga kita, kepada mentok ini adalah waktu yang dipenuhi dengan berbagai ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga insyaallah di waktu malam tersebut akan diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita pun akan segera diberikan kabar gembira oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masyaallah hadirin, memberikan informasi, insyaallah besok pagi kita bakal majelis di Kampung Sawah di Surau Al-Amin, khusus membahas tentang fadilah 10 awal dari Dzulhijjah. Yang banyak orang menyamakan antara 10 awal Dzulhijjah ini mirip-mirip dengan Ramadan. Jadi mereka mengatakan 10 hari ini kayak Ramadan. Faedahnya, fadilahnya, tingkatan amalnya mirip dengan Ramadan. Insyaallah besok di Kampung Sawah. Jadi tidak perlu kita umumkan menghemat kuota. Menghemat kuota besok majelis di Kampung Sawah ba'da maghrib. Amin. 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 Hadza minallah minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.